Oke, kita ngomongin Singapura. Tahu kan, surga duniawi yang katanya dibangun di atas rawa-rawa mustahil. Negara terkaya di planet ini yang entah kenapa malah bikin warganya sendiri merasa miskin. Sebuah mesin kesuksesan yang sekarang, ironis banget, mulai memakan anak-anaknya sendiri. Jadi, lupakan dulu itu brosur-brosur pariwisata. Hari ini, kita bakal bongkar mitos paling kinclong di Asia dan kita lihat retakan di balik temboknya yang kelihatannya sempurna itu. Begini ceritanya. Buat para expat dan modal global, Singapura itu ibarat cheat code kehidupan. Pajak rendah, efisiensi maksimal, semuanya gampang. Tapi, buat anak muda yang lahir dan besar di sana, wah ceritanya beda jauh. Ini bukan lagi negara, ini udah kayak main game tapi di set ke mode neraka. Setiap naik level, setiap tahun, biayanya makin mahal, tekanannya makin gila. Dan ini bukan cuma sekedar keluhan di media sosial ya, ini data, bom waktu statistik yang lagi jalan. Lebih dari separuh generasi muda di bawah 35 tahun udah pesimis. Mereka yakin nggak akan pernah sanggup beli rumah. Coba bayangin, ini di salah satu negara terkaya di dunia loh. Apa yang disebut mimpi Singapura, buat mereka itu udah jadi angan-angan yang harganya nggak masuk akal. Dan sekaya apa sih emangnya? Kita bicara PDB per kapita di atas 90.000 dolar Amerika. Angka yang bikin negara-negara lain cuma bisa ngiler. Tapi angka ini, ya, cuma angka. Gimana bisa sebuah negara yang di atas kertas suksesnya luar biasa justru menghasilkan generasi yang secara mental merasa gagal total? Logikanya di mana? Nah, jawabannya itu ada di DNA negara ini. Ditempa dalam keputusasaan yang absolut. Untuk ngerti kenapa sistemnya hari ini begitu kaku dan menekan, kita harus mundur, jauh ke belakang. Ke momen di mana Singapura itu cuma sebuah pertaruhan gila yang harusnya gagal. Buang jauh-jauh deh itu cerita kemerdekaan yang heroik. Singapura itu nggak merdeka, mereka itu dibuang. Didepak dari Malaysia tahun 1965 setelah kerusuhan rasial yang berdarah-darah. Pemimpinnya, Lee Kuan Yew, bahkan sampai nangis di siaran TV. Dan itu bukan tangisan bahagia ya, itu tangisan seorang bapak yang negaranya lahir sebagai anak haram yang nggak diinginkan siapa-siapa. Saat itu PDB per kapita mereka cuma 500 dolar. Pulau kecil tanpa air bersih, tanpa sumber daya alam, tanpa tentara. Dikelilingi tetangga yang ya nggak ramah-ramah amat, mereka seharusnya mati, hilang dari peta, selesai. Di titik inilah Lee Kuan Yew bikin perjanjian dengan iblis. Kalau boleh dibilang begitu. Strateginya dingin, brutal, tapi jenius. Lupakan nasionalisme sempit. Singapura akan jadi pelayan terbaik bagi modal global. Prioritaskan orang asing, perusahaan asing, talenta asing. Jadikan negara ini surga buat mereka. Dengan harapan remah-remah kuenya bakal jatuh ke bawah buat warga lokal. Dan gila, pertaruhan itu berhasil. Berhasil banget malah. Spektakuler. Dari negara dunia ketiga jadi negara dunia pertama cuma dalam satu generasi. Sebuah keajaiban ekonomi. Tapi ingat, setiap cheat code pasti punya konsekuensi. Dan tagihannya baru datang sekarang. Jadi, apa harga dari kesuksesan gila-gilaan itu? Ya, mimpi yang sekarang jadi nggak kebeli. Dan kita mulai dari hal yang paling dasar, sebuah atap di atas kepala. Dulu, flat HDB itu adalah janji suci pemerintah. Perumahan terjangkau buat semua. Sekarang, lihat aja sendiri. Aset yang harusnya buat rakyat biasa ini, harganya di pasar sekunder bisa lebih dari $1,500.000. Janji sosialisme yang ujung-ujungnya jadi arena spekulasi kapitalisme liar. Dan makin kesini makin gila. Cuma dalam 9 bulan pertama tahun lalu, ada lebih dari 1.200 unit rumah susun. Ingat ya, ini rumah susun terjual dengan harga di atas $1 juta Singapura. Selamat datang di Singapura, tempat di mana perumahan rakyat jadi aset investasi para sultan. Dan racunnya ini nyebar. Bukan cuma soal rumah. Mobil, lupakan, itu kemewahan level dewa. Makanan, harganya meroket. Biaya sekolah anak, siap-siap aja jual ginjal. Ini bukan lagi soal hidup kelas menengah. Ini udah jadi perjuangan terus-menerus cuma supaya nggak tenggelam. Hasil akhirnya, ya ini, manusia yang remuk. Lebih dari 60% pekerja di sana itu burn out. Ini bukan kebetulan ya. Ini adalah bagian dari desain sistemnya. Sistem yang menuntut kamu kerja sampai mati cuma buat bayar sewa dan cicilan. Jiwamu itu cuma jadi bahan bakar buat mesin ekonomi raksasa ini. Tekanan gila ini bukan cuma nguras dompet, tapi juga membentuk jiwa. Ia melahirkan sebuah ideologi nasional yang cacat yang mereka sebut dengan bangga, kiasu. Sebuah mentalitas untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup. Kiasu, secara harfiah artinya takut kalah.
Tapi ini lebih dalam dari itu. Ini udah kayak paranoia kolektif. Kecemasan abadi kalau orang lain bakal dapat yang lebih baik. Obsesi untuk nggak tertinggal, yang akhirnya malah bikin semua orang terjebak di tempat yang sama. Lari tanpa henti di atas roda hamster raksasa. Dan mentalitas ini bukan kecelakaan, ini sengaja dicetak oleh pabrik sistemnya. Sejak umur 12 tahun, hidupmu itu ditentukan oleh ranking ujian. Habis itu, kamu masuk wajib militer, diajarin buat patuh, bukan bertanya. Terus, kamu dilempar ke dunia kerja, di mana satu kesalahan kecil aja bisa menghancurkan karirmu. Jadi, main aman itu bukan pilihan, itu satu-satunya cara buat bertahan hidup. Dan disinilah letak lelucon paling pahitnya. Negara yang lahir sebagai startup paling nekat dan paling berani di dunia, sekarang malah menciptakan masyarakat yang paling takut ngambil risiko. Fondasi kesuksesan mereka telah menjadi sangkar emas bagi cucu-cucu mereka sendiri. Ini semua membawa kita ke sebuah jurang pertanyaan. Ujungnya gimana? Apa akhir dari semua ini? Bisakah sistem yang begitu sempurna ini selamat dari kesempurnaannya sendiri? Nah, lihat angka ini. 0,97. Ini bukan lagi alarm, ini udah vonis mati demografis. Tingkat kesuburan yang jauh di bawah level kepunahan. Ternyata ya, ketika hidup itu isinya cuma soal bertahan, orang lupa caranya berkembang biak. Punya keluarga itu udah jadi kemewahan yang gak masuk akal. Konsekuensinya? Ya bencana yang mereka ciptakan sendiri. Kekurangan tenaga kerja, yang solusinya adalah mendatangkan lebih banyak orang asing, yang ujung-ujungnya bakal naikin harga properti lagi. Lingkaran setan. Dan yang terburuk, anak-anak mereka yang paling pinter bakal kabur. Mereka akan cari tempat di mana hidup itu lebih dari sekedar bayar cicilan dan kompetisi tanpa akhir. Jadi, kita kembali ke paradoks di awal tadi. Mesin yang dirancang untuk tidak pernah gagal, sekarang mungkin menghadapi kegagalan terbesarnya. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Singapura akan tetap sukses? Pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah terlalu sukses sampai lupa caranya jadi manusia? Lupa caranya gagal, berantakan, dan memulai lagi? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan nasib mereka semua. Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang, jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu, dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.